Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah toko di Jalan Minangkabau, tepatnya di kawasan Jakarta Selatan. Asap membumbung tinggi dari salah satu rumah warga yang terletak di Jalan Minangkabau. Kebakaran terjadi sejak pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Ada 10 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini proses pemadaman masih terus dilakukan. Kebakaran di pojok yang jual kursi bekas Minangkabau. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Baby Kristami dari lokasi kejadian. Baby, apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran tersebut? Selamat siang Deta dan juga pemirsa. Pada hari ini Selasa siang, isi jago merah melalap puluhan kios di Jalan Minangkabau, kawasan Saharjo, Jakarta Selatan. Bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa sampai saat ini kebakaran masih terjadi, api sulit dipadamkan dan ada sekitar 10 unit pemadam kebakaran dari suku dinas Jakarta Selatan yang berusaha memadamkan api yang terjadi pada saat ini di Jalan Minangkabau, kawasan Saharjo, Jakarta Selatan. Dan terlihat memang di sekitaran pusat terjadi kebakaran ini, rumah terbuat ataupun materialnya ini dari kayu sehingga memang api mudah merembet. Diketahui pula kebakaran ini terjadi akibat adanya konsleting listrik arus pendek di salah satu kios ataupun rumah di Jalan Minangkabau ini yang terjadi pada tadi siang pukul 10 hingga berarti sampai dengan saat ini sudah 30 menit lebih kebakaran ini terjadi dan hingga kini petugas dari pemadam kebakaran Jakarta Selatan belum juga mampu memadamkan api yang terjadi di Jalan Minangkabau. Ya, Deta dan juga pemirsa, tadi kami juga sempat melihat bahwa ada puluhan warga yang panik dan juga menangis akibat tidak sempat menyelamatkan harta bendanya pada saat kebakaran ini terjadi. Untuk kerugian dan juga korban jiwa hingga kini belum diketahui ada berapa. Deta. Baik, terima kasih Baby atas informasinya. Kita menunggu apa penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sudah jatuh tertimpa tangga bocah perempuan korban perkosaan yang mencari perlindungan di rumah aman milik pemerintah di Lampung Timur justru diperkosa oknum pemimpinnya. Pelaku diduga telah mencabuli korban lebih dari 20 kali dengan mengancam akan membunuh korban jika memberitahu ke orang tuanya. Nasib malang menimpa NF, bocah perempuan 14 tahun asal Waijepara, Lampung Timur. Setelah menjadi korban perkosaan, NF dan sang ibu mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah. Namun bukan perlindungan yang ia dapat, NF justru diperkosa dan diduga oleh oknum kepala UPT P2TP2A wilayah tersebut. Tidak hanya sekali, pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan membunuh korban jika memberitahukan ke orang tua. Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak ini masih terjadi. Lantas bagaimana sistem perlindungan anak dan apakah ada tes kejiwaan kepada penjaga rumah aman? Kita akan menghubungi psikolog Mbak Cassandra Putranto. Selamat siang Mbak Cassandra. Selamat siang Mbak Deta. Ya, Mbak Cassandra, angka kekerasan seksual tepatnya untuk anak di bawah umur kan semakin meningkat. Sebenarnya apa yang perlu dibenahi, Mbak? Sebenarnya keprihatinan ini sudah terlalu lama digaungkan. Bahkan mungkin sejak tahun 2012 sudah dicanangkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Tapi ternyata dari 2012 sampai 2020 pun seringkali wacana saja yang tertinggal gitu. Hanya berupa sebuah pernyataan retorika tentang semangat untuk membasmi atau mengatasi masalah kekerasan seksual terutama terhadap anak dan perempuan. Nah, tentu saja harus segera dilakukan perubahan-perubahan untuk mengatasi permasalahan yang kita alami saat ini, gitu ya. Berbagai kasus-kasus terjadi setiap hari di Indonesia dan sudah banyak juga penelitian terhadap jumlah kasus-kasus yang ternyata baik penanganannya ataupun pencegahannya tidak dapat diatasi. Salah satunya adalah tepat sekali tadi yang juga disebut adanya atau tidak adanya lebih tepat
proses untuk pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh yang berperan di dalam penanggulangan anak atau perlindungan anak ya. Mungkin kalau boleh saya perbandingkan di beberapa negara lain itu ada semacam ketentuan atau kebijakan bahwa untuk siapapun yang bekerja bersama atau berada di dekat anak itu harus ada semacam pemeriksaan khusus yang dibuktikan dengan sebuah sertifikasi yang masa berlakunya hanya 3 bulan, sehingga perlu sekali untuk dipastikan bahwa hanya mereka yang memiliki sertifikat ini yang dibuktikan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang kompeten untuk membuktikan bahwa orang-orang tersebut ini adalah orang-orang yang bebas dari rekam jejak dan tentu saja memiliki kapasitas yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka akan bisa melindungi anak. Nah, dengan banyaknya kasus-kasus saat ini, tentu saja kebutuhan akan undang-undang, akan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak dan perempuan terutama, tentu harus didahulukan. Baik, Mbak Cassandra, ini kan kejadian yang dialami oleh NF ini terjadi di rumah aman. Apakah saat ini untuk pendamping di rumah aman ini memang tidak memiliki sertifikasi ataupun juga pemeriksaan seperti itu, Mbak? Belum ada, justru. Saya kira bukan hanya semua di rumah aman ya, tetapi juga harus di seluruh lokasi yang ada anaknya. Jadi mulai dari sekolah, kemudian tempat les, kemudian tempat olahraga barangkali, di mana ada anak. Tentu orang-orang yang bekerja bersama anak atau orang-orang yang berada di dekat anak harus punya sertifikat semacam ini. Apalagi yang berada di tempat aman yang seharusnya adalah menjadi tempat perlindungan bagi korban. Nah, dalam hal ini kan berarti terjadi kekerasan berulang. Apalagi kita dengar sampai 20 kali yang seharusnya anak dilindungi dalam sebuah rumah aman, tapi ternyata justru tidak dilindungi dan bahkan dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi. Baik. Nah, dalam hal ini tentu harus segera dipikirkan adanya ketentuan-ketentuan dan penegakan kebijakan yang bisa lebih melindungi anak dan terutama korban kekerasan seksual supaya tidak terjadi kekerasan berulang. Baik. Nah, selain kita berbicara seputar rumah aman, tentunya korban ini kan rata-rata di bawah umur. Apakah saat ini pendidikan seksualitas di sekolah ini masih dianggap tabu sehingga banyak sekali mungkin anak-anak di bawah umur ini tidak mengerti terkait dengan bahaya terbesar dari ini, Mbak? Permasalahannya adalah salah satunya memang psikoedukasi, ya, sosialisasi tentang pendidikan seksual yang membuat anak menjadi tidak tahu, tidak paham dengan bahaya yang mengancam. Tapi persoalannya kan bukan persoalannya kepada korban ini atau anak-anak yang harus dilindungi saja, tetapi pada pelaku yang pada kenyataannya ternyata tidak cukup sistem perlindungan terhadap anak dan perempuan terutama karena para pelaku ini tersebar di seluruh Indonesia dan mereka bebas melakukan apa yang mereka lakukan karena rendahnya sistem perlindungan bagi anak. Artinya anak-anak bisa saja tidak tahu lalu kemudian menjadi tahu dengan sebuah psikoedukasi. Tapi apabila ternyata para predator itu tidak dihambat, tidak dibuatkan sebuah sistem yang melindungi anak, anak sudah tahu pun tidak akan mampu untuk melindungi dirinya sendiri karena pada dasarnya kan seperti disebutkan bahwa anak ini berusia di bawah 18 tahun dan mereka tentu saja tidak mampu melawan, apalagi tadi kita dengar ada ancaman. Jadi juga diperlukan sanksi yang tegas terhadap para pelaku ya, Mbak? Saya kira sanksi yang tegas justru kita sudah punya ya, kita punya undang-undang kekerasan seksual tentu saja, tetapi tentu saja ada hal-hal lain dari situ bahwa ada undang-undang terhadap pelaku yang melakukan lebih dari 2 kali, pelaku yang melakukan terhadap keluarga, dan pelaku yang mungkin melakukannya beramai-ramai. Tapi sekali lagi itu tidak cukup. Itu perlu undang-undang lain, terutama dalam hal melindungi anak. Artinya membatasi akses daripada predator-predator itu untuk bisa mendekati anak. Jangankan untuk bisa bersama dengan anak, tapi untuk mendekati pun harus bisa dibatasi. Berarti memang dibutuhkan keberpihakan pemerintah yang cukup besar dalam menyelesaikan kasus ini. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya Mbak Cassandra. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, Kementerian Pertanian akan memproduksi massal kalung eukaliptus yang diklaim bisa menjadi antivirus corona di bulan Agustus mendatang. Kalung eukaliptus ini akan melengkapi rangkaian produk berbasis eukaliptus yang sudah lebih dulu dipatenkan Kementan. Ini antivirus yang hasil lead bank, dari lead bank ini dari eukaliptus pohon
demam kayu putih. Dari 700 jenis, satu yang bisa mematikan corona, hasil lab kita. Dan hasil lab ini untuk antivirus. Dan kita yakin bulan depan ini udah dicetak ya, diperoleh. Satu lagi produk tangkal virus corona diluncurkan Kementerian Pertanian. Kali ini bentuknya dikalungkan di leher. Kalung ini diklaim mengandung eukaliptus yang digadang-gadang Kementan bisa jadi penangkal corona. Bukan cuma kalung antivirus, Kementan juga telah mematenkan sejumlah produk antivirus dengan berbagai varian. Produk aromatik lengkap dengan diffuser, produk hirup inhaler, ramuan serbuk eukaliptus, dan aneka salep serta balsam dengan kandungan minyak eukaliptus. Kementerian Pertanian telah menguji sejumlah tanaman yang bisa digunakan untuk menangkal virus. Namun tanaman eukaliptus atau minyak atsiri yang memiliki kandungan senyawa aktif eukaliptol dinilai paling efektif menekan pertumbuhan berbagai jenis virus termasuk corona. Jadi kita sudah menguji beberapa tanaman herbal dan minyak atsiri potensi Indonesia yang kita miliki. Nah, setelah kita uji, ternyata data yang kita peroleh, Eucalyptus sp yang kita uji ini, jadi saya mesti namakan sp ini karena ada 700 spesies ini ya, bisa membunuh 80-100% virus. Jadi mulai dari avian influenza, virus influenza, virus corona. Kementerian memastikan semua produk ini bukan merupakan obat ataupun vaksin, tapi jamu herbal. Dalam waktu dekat, produk ini akan diproduksi massal dan diedarkan ke masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini mengaku belum mengetahui secara detail seputar kalung anti corona. Menurut Terawan, jika kalung eukaliptus bisa meningkatkan mentalitas secara psikologi, akan berpengaruh pada imunitas. Pernyataan itu disampaikan Menteri Terawan dalam kunjungannya di Ambon, Maluku. Menurutnya, naik turun imunitas atau kekebalan tubuh seseorang dipengaruhi oleh mentalnya. Terawan menegaskan imunitas sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Tapi menurut Terawan yang lebih penting, penerapan protokol kesehatan serta pola hidup, seperti olahraga dan mengkonsumsi makanan sehat untuk mencegah COVID-19. Belum terlalu mempelajari. Kalau itu membuat secara psikologis dan mentality itu percaya dan yakin, ya imunnya naik. Menghadapi situasi COVID ini kan bukan sekedar badan sehat saja, tapi mental harus sehat sehingga imunnya naik. Kalau imunitas turun karena kesedihan meskipun makan itu banyak, khawatir banyak, ya imunnya turun. Dan itu sangat penting, imunitas yang tinggi, baik karena dia yakin, kemudian kegiatannya juga olahraganya cukup, makan makanan bergizi yang cukup, istirahat cukup, seperti yang sering dikemukakan oleh Kepala Gugus Tugas sebagai 4 sehat 5 sempurna, menerapkan protokol kesehatan, saya kira semuanya akan baik saja. Tenaga kerja asing asal Cina dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari ini. Hingga kini sudah ada 261 TKA Cina yang berada di Indonesia dari rencana awal 500 TKA. Hari ini gelombang ketiga kedatangan TKA asal negara tirai bambu dijadwalkan tiba di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya TKA asal Cina telah didatangkan 2 gelombang ke Bumi Anoa. Pada 23 Juni lalu, sebanyak 156 TKA Cina tiba di Indonesia dan pada 30 Juni, sebanyak 105 orang tiba di Bandara Halu Oleo. Kini total TKA yang telah datang di Indonesia ada 261 orang dari rencana awal 500 TKA. Rencananya kedatangan TKA Cina dibagi dalam 4 tahap dengan pertimbangan kondisi lapangan dan kesehatan pada TKA. Bagaimana penerapan protokol kesehatan kepada para tenaga kerja asing? Kita tanyakan langsung kepada juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara, Dr. Laode Rabiul Awal. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait dengan kedatangan TKA ini, apakah ada proses karantina sebelum mereka bertugas di Sulawesi?
Ya, baik. Jadi prosedur kita selain pemeriksaan yang dilakukan di bandara oleh KKP, yaitu berupa HAC yang memang sudah terpenuhi semuanya, sebelum mereka beraktivitas itu dilakukan prosedur karantina selama 2 minggu. Dalam karantina itu sendiri dipantau langsung oleh gugus tugas kabupaten setempat, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, dan itu dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Oke, ini untuk karantinanya apakah disediakan tempat khusus seperti itu atau ada beberapa kali juga tes swab kepada para TKA? Disediakan tempat untuk karantina, dan itu di follow up oleh tim medis kita yang ada di lapangan. Kalau ada perkembangan klinis, bahkan pemeriksaan kesehatan umum itu tetap dilakukan setiap hari. Baik, Pak Laude, ini masyarakat resah karena dikhawatirkan TKA ini membawa virus juga. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat, Pak? Pertama kita harus sampaikan bahwa pelaku perjalanan internasional bukan hanya tentang TKA. Semua prosedur kesehatan itu harus terpenuhi. Jadi telah ada pemeriksaan uji swab dari sebelum memasuki Indonesia dan itu hasilnya negatif. Sehingga dengan sendirinya ini tidak membawa COVID-19 ke Indonesia. Yang kedua, walaupun demikian, bagian dari kesiapsiagaan dan kewaspadaan, tetap kita lakukan prosedur karantina. Jadi saya kira ini memang sebenarnya secara prosedur kesehatan kita terpenuhi, tetapi ada saja yang memang tetap khawatir, tetapi kita coba berikan pemahaman karena ini berlaku bukan hanya tentang TKA, tetapi pelaku perjalanan dari daerah internasional atau luar negeri dengan riwayat terjangkit. Jadi prosedurnya kurang lebih sama dari sisi kesehatan. Kalau untuk para TKA ini mayoritas akan bekerja di bidang pekerjaan seperti apa nantinya? Memang ini di bidang pertambangan yang memang sudah berlangsung selama wabah pandemi ini, memang sempat berhenti kedatangan TKA ini. Tapi setelah kemudian memasuki era tatanan yang normal, mulai bertahap didatangkan kembali. Baik, terima kasih Dr. Laude atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan warga diisolasi usai datang ke pemakaman penderita COVID-19. Tetaplah di iNews Siang untuk informasi selengkapnya.